Bismillah, kembali terkait membahas buku Ajar Ilmu Bedah ya, De Jong Samsul Hidayat 2017, khususnya di bagian bab kolon. Kita akan bahas materi kali ini tentang divertical ya, salah satu bagian daripada usus ada yang namanya divertical ya, seperti itu. Nah, pada konsepnya kalau untuk materi divertical ya, organ di usus atau organ di kolon itu setidaknya ada dua kelainan yang mungkin dapat kita temukan. Yang pertama ada yang namanya divertikulosis ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya divertikulitis ya, seperti itu. Nah, kemudian divertikulum itu kurang lebih seperti di gambar ini nih, ada yang benjolan-benjolan kecil ya. Nah, itu yang namanya divertikulum. Nah, konsepnya bahwa ada yang disebut sebagai divertikulosis ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada gambar A ya, ini adalah gambar potongan melintang ya daripada kolon yang normal. Nah, sedangkan yang gambar B, nah bisa kita lihat pada nomor 5 ya. Di situ ada perbedaan ya, ada pelebaran pada bagian divertikulumnya ya, sehingga kita lihat pada gambar B yang lebih berisi ya, dapat kita lihat. Nah, kalau lebih gambar seperti ini, nah itu pada poin nomor 5 terdapat perbedaan antara divertikulum yang normal yang gambar B mengalami divertikulosis ya. Divertikulosis itu adalah suatu penonjolan mukosa yang terjadi di dinding otot polos ya, sehingga tampakannya seperti nomor 5 ini yang disebut sebagai divertikulosis, seperti itu. Nah, sedangkan untuk divertikulitis ya, divertikulum yang tadi itu ya, yang pada gambar A, dia dapat mengalami peradangan yang kita sebut sebagai inflamasi divertikula atau yang disebut sebagai divertikulitis ya, peradangan pada divertikulum. Nah, dua hal ini yang kita bahas pada materi kali ini. Kita coba lihat ya, kita lihat dulu apa yang bisa kita bahas dulu. Yang pertama terkait dengan divertikulosis ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, divertikulosis adalah suatu penonjolan mukosa pada dinding otot polos. Nah, yang dijelaskan di sini ada tentang subpoin dari patogenesis ya, kemudian ada subpoin daripada gambaran klinis. Nah, untuk patogenesis sebenarnya penonjolan mukosa yang tadi itu paling sering terjadi di kolon sigmoid ya, di kolon sigmoid. Nah, jadi bagian-bagian kolon, kembali ingat lagi ada yang sekum ya, ascendent, transversum, descendent, sigmoid sampai rectum ya, seperti itu. Jadi yang paling sering terjadi namanya divertikulosis itu pada bagian sigmoid ya, daerah antara kolon descendent dan rectum. Nah, kenapa disebut diverticulum ya? Karena dia merupakan suatu penonjolan mukosa melalui lapisan otot ya, atau hernia kecil ya, gambaran yang tadi. Nah, namun sebenarnya dia disebut sebagai divertical palsu ya, karena dia bukan merupakan diverticulum murni ya, tapi dia hanya terdiri dari tonjolan-tonjolan mukosa ya yang menonjol. Nah, sehingga pada divertikul yang sejati ya sebenarnya jarang ditemukan di kolon, seperti itu. Nah, untuk tampakannya sebenarnya seperti dinding usus keluar arteri appendix papulica, besarnya berkisar antara milimeter sampai 2 cm ya, maksimal. Jadi ya kalau kita lihat ya gambarannya, kalau kita lihat di bagian appendix papulica ya, itu yang ada tonjolan seperti jaringan lemak. Nah, di situ dia bisa keluar dinding usus tersebut sehingga disebut sebagai penonjolan dinding usus di bagian mukosanya. Nah, kemudian untuk gambaran klinis ketika terjadi divertikulosis ya, sebenarnya untuk gambaran klinis sendiri dia merupakan hal yang sifatnya asymptomatik 80%. Jadi sebenarnya tidak ada gejala ya yang mengarah ke sana.
Nah, namun ketika 20%-nya itu yang menimbulkan gejala ya, 80% asimptomatik atau 30%-nya ada gejala-gejala yang muncul dapat berupa nyeri ya, nyeri perut ya. Kemudian ya tergantung lokasinya di mana ya. Kalau misalnya di bagian sigmoid tadi yang mayoritas ya pasti nyeri perut kiri bawah. Kemudian yang kedua bisa terjadi obstipasi, kemudian bisa terjadi diare yang merupakan itu adalah suatu gangguan-gangguan motilitas usus ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik ya pasti ada ditemukan nyeri tekan ya. Kemudian kalau yang besarnya itu kalau misalnya multiple atau temuannya dapat berupa sigmoid sering dapat diraba sebagai struktur yang padat ya, seperti itu untuk pemeriksaan palpasi. Kemudian ya ini prinsipnya ya sebenarnya dia tidak ada demam ya karena dia bukan infeksi, tidak ada leukositosis juga ya, tidak ada infeksi ya, dan dia merupakan bentuk non inflamasi ya, sehingga sebenarnya gejala-gejala eh, general atau gejala-gejala umum ini sebenarnya tidak ditemukan atau gejala-gejala sistemik ya. Untuk memastikan ya kita bisa lakukan foto barium. Nah, nanti akan kelihatan bahwa tampak di vertikal ya, yang tadi di vertikolosis itu dengan spasme lokal dan penebalan dinding yang menyebabkan penyempitan lumen ya. Jadi dinding-dinding usus itu dapat mengalami penebalan dan terjadi penyempitan lumen akibat daripada penonjolan mukosanya ya. Prinsipnya kita lakukan foto barium tapi tetap ya namanya benjolan atau tonjolan ya. Kita bisa evaluasi jangan sampai itu sebuah karsinoma, makanya bisa juga kita lakukan kolonoskopi ya. Nanti kolonoskopi biopsi ya untuk mengambil sampel jaringannya seperti itu. Nah, itulah materi singkat terkait dengan divertikulosis. Jadi merupakan suatu benjolan tonjolan mukosa ya yang abnormal yang sebenarnya dia asimptomatik ya, namun kalau dia simptomatik ada gejala ya paling gejalanya yang nyeri perut, diare, konstipasi yang merupakan nyeri-nyeri umum. Nah, hal ini bisa kita pemeriksaan lebih lanjut kalau kita sudah melakukan terapi kausatif yang lain ya, sudah diberikan terapi simptomatik tapi belum ada evaluasi yang jelas penyebabnya apa. Nah, bisa dilakukan fotobarium dan kolonoskopi. Nah, nanti kita akan menemukan gold standar, oh ternyata pasien mengalami divertikulosis seperti itu. Nah, kemudian untuk yang poin 2 ya, khususnya di materi divertikulitis. Nah, kita lihat tampakannya seperti ini. Nah, divertikulitis adalah suatu peradangan pada divertikulum ya, seperti itu, inflamated divertikula. Nah, yang normalnya ada di vertikulumnya, kita lihat sih pengantar sedikit bahwa dia merupakan radang akut ya pada divertikulum dengan atau tanpa perforasi. Jadi sebenarnya yang namanya peradangan untuk pada fase-fase awal ya, dia mengalami divertikulitis, namun ini dapat berkembang mengalami perforasi seperti itu atau kebocoran usus karena dia merupakan reaksi peradangan, bisa terbentuk abses membuka saluran lain, apalagi kolon merupakan hanya satu lapisan otot sehingga sangat mudah terjadinya perforasi. Nah, kemudian yang kedua untuk penyebab inflamasi, nah itu disebabkan bisa karena retensi feses ya. Jadi adanya gangguan pasasi awalnya yang mungkin bisa terjadi pada orang tua yang proses BAB-nya sudah terganggu. Nah, bisa terjadi yang namanya retensi feses. Nah, prinsipnya kalau mau gampangnya divertikulitis ini ya mirip-mirip sama appendicitis ya. Cuma mungkin perbedaan pada lokasinya. Kalau appendicitis mutlak di sebelah perut kanan bawah ya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana patogenis bisa atau petomekanis yang patofisiologi yang bisa terjadi. Vertigo artinya kita bisa lihat bahwa perforasi menyebabkan peradangan dulu. Jadi bisa kita patofisiologi seperti ini ya. Anggaplah suatu peradangan pada divertikulum ya, sehingga terjadi vertikulisis. Nah, bisa memberat menjadi peridivertikulitis ya. Kemudian yang sifatnya lokal ya di sini. Nah, kemudian yang namanya inflamasi ya bisa berkembang jadi abses ya. Abses ya. Bisa juga menyebabkan perforasi ya. Kemudian menyebabkan juga peritonitis ya. Salah satu gawat abdomen ya akut ya, bisa juga menyebabkan abses atau pus tadi, bisa menyebabkan fistula ya dengan organ sekitar, bisa ke usus ya, bisa ke saluran kemih seperti itu ya. Jadi prinsipnya merupakan suatu peradangan yang dapat berkembang berat ya, seperti appendicitis juga ya.
ya bisa mengalami peritonitis lokal menjadi general, perforasi hingga menyebabkan kematian. Nah, sebenarnya untuk gejalanya kurang lebih sama juga dengan appendicitis ya, tetapi tempatnya yang berbeda. Nah, kembali ke appendicitis, anggaplah kita analogikan bahwa kalau di appendicitis itu nyeri perut kanan bawah, nah dia nyeri lokal kiri bawah ya. Kalau terjadinya misalnya di sigmoid atau suprapubik ya, tergantung organ penyebabnya, baru baru disertai dengan gejala sistemik ya, seperti mual muntah ya, kemudian diare, demam ya, distensi perut ya, ini yang berat. Nah, kemudian bisa jadi teraba massa ya di daerah pelvis dan bisa terjadi rangsangan peritoneal ya. Jadi prinsipnya patofisiologi mirip-mirip appendicitis ya. Rangsangan peritoneal, nyeri tekan ya, seperti itu. Nah, perdarahan dapat terlihat ketika defekasi, terutama pada usia lanjut, dapat menyebabkan perdarahan masif yang mungkin menyebabkan shock. Nah, ini yang menarik bahwa kalau appendicitis tidak akan ada sulit ya, atau jarang kita temukan adanya suatu perdarahan ya. Sedangkan divertikulitis, nah ternyata bisa ditemukan perdarahan pada saat defekasi atau BAB ya, khususnya pada usia lanjut ya. Nah, ternyata pada usia lanjut itu bahwa perdarahannya juga dapat yang sifatnya masif ya, sehingga dapat menyebabkan shock ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tata laksana sendiri ya prinsipnya ada konservatif ya, ada operatif ya. Kalau untuk konservatif ya paling puasa dulu ya untuk untuk mencegah perburukan ya, dekompresi dengan NGT, baru suportif dengan infus, antibiotik dan analgesik. Nah, itu untuk konservatifnya. Nanti kalau misalnya kasusnya jauh lebih berat ya, bisa dilakukan reseksi kolon ya, jadi pengangkatan di vertikal ya. Di vertikal yang peradangan itu kita coba angkat ya. Kalau ini dilakukan reseksi kolon ya, sebenarnya reseksi kolonnya juga dilakukan secara elektif ya, ternyata itu dilakukan setelah diverticulitis sembuh ya, jadi tidak bisa diangkat pada saat terjadi peradangan akut. Nah, karena di sini katakan bahwa tata laksananya reseksi kolon yang mengandung divertikal multiple secara elektif setelah divertikulitis sembuh, bisa melakukan prosedur Hartmann ya, khususnya bagian kolonoskopi. Nah, ya apa? Stoma kolektomi ya, prosedur Hartmann. Nah, demikian terkait dengan divertikulitis ya, secara kesimpulan bahwa divertikulitis itu peradangan pada divertikulum ya, bisa disebabkan oleh retensi feses pada orang tua ya, secara gejala klinis mirip dengan appendicitis ya, mulai dari nyeri perut kirit, mual muntah, distensi abdomen yang sebenarnya dapat menjauh lebih berat ketika terjadi perforasi, peritonitis ya, dan kasus orang tua bisa terjadi perdarahan yang dapat menyebabkan shock ya. Kemudian tata laksananya ya, tata laksana awal bisa dengan konservatif, puasa, NGT, infus, antibiotik, analgesik. Nah, kemudian setelah proses peradangan selesai, divertikulum yang mulai peradangan bisa dilakukan reseksi ya. Demikian, semoga bisa bermanfaat materi singkat terkait dengan divertikulitis dan divertikulosis. Terima kasih.